Siapa di antara kita yang tidak suka dipuji dan dikenal oleh orang dan lingkungannya? Manusia itu punya kecenderungan suka dipuji jamaah. Itulah yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebuah intisari dari Ihya Ulumuddin, bahwa manusia itu senang banget dipuji. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, baik yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang millennials, anak muda, tapi kayaknya di sini anak muda semua nih jamaah sekalian. Iya, iya, anak muda semua, cuman beda era aja. Ada yang anak muda di tahun 80-an, ada yang tahun 70, dan ada yang tahun 2019. Coba siapa yang gak suka dipuji? Coba angkat tangan. Yang gak suka dipuji, yang kalau dipuji marah, coba angkat tangan. Kalau dipuji marah. Ketika ibu-ibu datang terus ada yang muji, "Bu, kok ibu anggun banget pakai hijab merah tersebut." Jaga omongan ya, gue gak suka gitu misalnya, marah dia. Jadi ketika dipuji dia marah. Coba ada nggak? Gak ada. Kita semua seneng dipuji. Hadirin yang Allah muliakan, emangnya salah suka dipuji Ustadz? Insya Allah belum salah. Tergantung siapa yang muji dan apa ambisi kita, siapa pihak yang kita incar agar ia memuji kita. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita mendengar sebuah hadis Nabi SAW, sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ibnu Jabir. Beliau menyampaikan, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an idza ata alaihi amdadu ahlil Yaman. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, apabila kedatangan sekelompok orang dari negeri Yaman, maka beliau punya sebuah pertanyaan untuk mereka, khusus sekelompok orang dari mana ibu? Dari Yaman. Masya Allah. Apa pertanyaannya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, afikum Uwais bin Amir, siapakah di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Jadi Umar bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Dan seringkali tidak ada yang ngaku, hadirin. Tidak ada yang angkat tangan. Dan memang karena di rombongan itu tidak ada yang bernama Uwais bin Amir. Ada yang namanya Uwais di sini, hadirin? Siapa Uwais di sini? Kalau
walaupun ada binnya beda, Uwais bin Asep, Uwais bin Joko dan lain sebagainya. Yang dicari Umar adalah Uwais bin Amir. Hatta ata alaihi Uwais bin Amir. Tapi Umar nggak kenal lelah, hadirin. Setiap datang gerombolan dari Yaman, tanya lagi, siapa di antara kalian Uwais bin Amir? Nggak ada, nihil. Nanti mungkin beberapa waktu berikutnya, sebulan berikutnya ditanya lagi, ada nggak di antara kalian Uwais bin Amir? Kalau nggak ada, dibiarkan oleh Umar sampai tiba sebuah hari. Umar berhadapan dengan Uwais bin Amir. Kenapa? Diapain kira-kira? Ditanya sama Umar bin Khattab, anta Uwais bin Amir? Lalu kata Uwais, na'am, ya, saya Uwais bin Amir. Lalu Umar melemparkan pertanyaan kedua, min muradin min qaran? Engkau Uwais bin Amir dari Murad dan Qaran, ya, sebuah wilayah di Yaman, sebuah kabilah. Kata Uwais, iya, itu saya. Uwais juga bingung, kenapa nih, gitu loh. Bayangkan jemaah kalau antum jadi Uwais terus ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, grogi ini, hadirin. Ini ada apa nih? Lalu Umar melemparkan pertanyaan ketiga, memborbardir Uwais dengan pertanyaan demi pertanyaan. Kata Umar di pertanyaan ketiga, wa kana bika baras fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham. Engkau kan Uwais bin Amir yang dulu mengidap penyakit kusta, penyakit lepra, kusta atau lepra. Lalu engkau berusaha obati sehingga penyakitmu itu sembuh, kecuali sebesar dirham saja, kecil. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi Uwais ini dulunya punya penyakit lepra atau kusta, parah banget. Hampir di sekujur tubuhnya menderita kusta atau lepra tersebut. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kalau kita punya penyakit serius terus doa kepada Allah, kira-kira doanya minta apa? Bapak-bapak punya penyakit kusta atau lepra, angkat tangan, doanya minta apa? Doanya minta apa? Masya Allah. Uwais berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit lepraku ini, tapi jangan semua, sisakan 1 dirham saja. Subhanallah. Ya Allah, sembuhkan penyakit lepraku ini, tapi jangan semuanya ya Allah, sisakan sedikit, 1 dirham saja, agar sepanjang hayatku aku tidak besar kepala, agar sepanjang hayatku aku tidak lupa seperti si kacang lupa dengan kulitnya, agar aku selalu ingat, wes, ini kalau mungkin lagi agak khilaf, ingat, kamu tuh dulu punya penyakit parah, terus Allah sembuhkan. Kenapa kumat lagi sekarang maksiatnya? Oh iya,
lihat lihat bundaran dirhamnya, saya punya penyakit lepra. Subhanallah. Ada di antara kita pernah doa begitu jemaah? Mohon maaf Bu, CA payudara stadium 4A. Lalu seorang ibu itu berdoa, ya Allah sembuhkan tumor ganas saya, tapi jangan semua ya Allah, sisakan sedikit aja. Subhanallah. Dan orang kayak gitu ada, real. Karena beliau tahu mayoritas manusia tuh nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, gak banyak. Beliau khawatir lalai, beliau khawatir lupa. Kan gitu ya hadirin. Begitu divonis penyakit berat, langsung bangun jam setengah tiga malam, sujud sama Allah, nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat-tobatan nasuha, terus buat janji sama Allah, ya Allah aku janji Allah, kalau engkau sembuhkan penyakitku aku akan tobat, aku akan jadi jamaah tetap Masjid Sunda Kelapa, bukan hanya sholat Jumat tapi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, ketika divonis. Tapi begitu Allah sembuhkan, lupa hadirin. Berubah, jadi jamaah tetap Masjid Sunda Kelapa pada saat sholat Idul Fitri aja, gitu dah. Sholat 5 waktu nggak ada ke masjid. Sholat Id setahun sekali. Kenapa? Pas sembuh. Itu yang dikhawatirkan oleh Uwais Al-Qarni. Jangan sampai kesembuhan saya membuat saya lupa diri. Karena kecenderungan kita tuh lupa akan arti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita nggak bersyukur, aduh hadirin, kita teringat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku tambah tuh nikmat tersebut, wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur di sini apa? Kufur nikmat, lupa bersyukur, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih kata Allah. Penyakit kita lupa bersyukur jemaah. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang gak mau dialami oleh Uwais ini. Akhirnya mintanya gitu, ya Allah sembuhkanlah penyakit kustaku, tapi jangan semuanya, sisakan sedikit aja, agar saya senantiasa mengingatmu, takut kepadamu, dan gak lupa akan segala kebaikan dan kesembuhan darimu. Ini nih hadirin. Terus Umar melanjutkan, dan bukankah engkau Uwais walaka walidah? Uwais, saya mau tanya nih, kamu punya ibu kan? Kata Uwais, ya, saya punya ibu. Jadi, apakah engkau Uwais bin Amir? Iya. Dari Murad dari Qaran? Iya. Dulu pernah sakit lepra atau kusta, lalu sekarang tinggal sebesar 1 dirham? Iya. Punya ibu? Iya. Berarti confirm, pasti ini orang yang Umar bin Khattab cari. Begitu sudah pasti, Umar bin Khattab menjelaskan maksudnya. Gini loh Uwais, saya ini nggak mau saya nggak mau ngapa-ngapain kamu. Saya nanya begitu karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada saya, akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir dalam rombongan orang-orang Yaman,
dari Murad, dari Qaran. Uwais ini kata Nabi SAW punya penyakit kusta atau lepra dulunya, tapi dia berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit itu, tapi enggak semuanya, disisakan sedikit aja biar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia punya seorang ibu dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Lalu Nabi katakan, dan jika engkau wahai Umar in istata'ta an yastaghfira laka faf'al, kalau engkau bisa meminta beliau di sini siapa hadirin? Uwais, untuk mendoakan engkau agar Allah mengampuni engkau wahai Umar, minta doa, minta istighfar dari Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Umar hadirin yang dijamin masuk surga. Umar fil jannah, kata Rasul SAW. Umar pasti masuk surga. Disuruh minta doa sama Uwais. Umar hadirin, yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, orangnya pasti Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Karena tajamnya firasat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, disuruh minta doa istighfar kepada Uwais. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Kalau saya wafat ikuti dua tokoh ini, Abu Bakar dan Umar. Disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Oh, luar biasa. Lalu kata Umar, aku tolong doakan aku ampunan wahai Uwais. Uwais nggak bisa berkutik karena itu perintah baginda Rasul SAW. Lalu Uwais beristighfar untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, kok bisa? Apa kelebihan Uwais Al-Qarni ini? Beliau bukan sahabat Nabi SAW. Beliau seorang tabi'in. Beliau tidak terkenal. Beliau bukan ulama. Bukan ulama beliau. Coba cek buku-buku tafsir klasik, cek tafsir Uwais Al-Qarni, insya Allah gak ketemu atau susah didapatkan. Kita akan ketemu tafsirnya Al-Imam Mujahid, kita akan ketemu tafsirnya Imam Qatadah, tapi tafsirnya Uwais tidak. Coba cek buku-buku fikih klasik, cek pendapat Uwais Al-Qarni dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, susah kita ketemunya jamaah. Kita akan ketemu pandangannya Sa'id bin Musayyib, pandangannya Hasan Al-Basri, pandangannya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Dalam hadis Muslim, tabi'in terbaik, sekilas info, tabi'in itu generasi setelah para sahabat. Tabi'in terbaik adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Kenapa demikian hadirin? Karena amalan hati beliau. Itu yang buat. Karena amalan hati beliau, bukan karena kecerdasan beliau, karena keikhlasan beliau, bukan karena kepintaran beliau, bukan karena kehebatan beliau menghafal ayat atau hadis, bukan karena kehebatan beliau menguasai ilmu fikih. Hadirin,
ilmu fikihnya Uwais nggak ada apa-apanya dibanding ilmu fikihnya Sa'id bin Musayyib, seorang pakar fikih nomor 1 di masa tabi'in. Tapi apa? Tapi Uwais punya amalan hati yang luar biasa, jamaah. Dari sini kita mengambil pelajaran besar. Pentingnya kita menjaga amalan-amalan hati. Uwais Al-Qarni, salah satu amalan hatinya, jamaah, tidak mau terkenal di bumi. Allahu Akbar. Beliau ingin terkenal di penduduk langit dan di atas langit. Masya Allah. Hadirin, ini wali Allah. Umar disuruh minta doa dengan beliau. Nabi SAW mengatakan beliaulah tabi'in terbaik di dunia. Setelah Umar bin Khattab ketemu Uwais Al-Qarni, Umar tanya kepada Uwais, "Aina turid?" "Uwais, engkau mau kemana habis ini?" Apa kata Uwais Al-Qarni? "Saya mau ke Kufah, wahai Umar. Saya mau ke mana? Ke Kufah." Saya ingin tanya, Kufah itu sebelah mananya Tanah Abang, ibu-ibu? Ya, sebelah sono. Bagus, betul, bahasa diplomasi. Kufah itu di Irak. Uwais mau ke Irak. Yang nanya Khalifah Umar. Umar bilang, "Ala aktubu laka ila amiliha." Uwais, Anda kan mau ke Irak. Saya mohon izin nih, boleh nggak saya tulis surat rekomendasi ke gubernur Irak? Biar apa? Biar apa? Biar ditangkap? Bukan. Biar dapat fasilitas. Biar lewat fast track. Kalau bahasa kita nggak lewat imigrasi lagi, langsung, hadirin. Biar disambut pakai red carpet, kan? Red carpet semua, masya Allah. Masjid Sunda Kelapa udah red carpet, masya Allah. Gimana nih? Saya tulis ya. Biar ada ya. Biar dapat hotel gratis. Biar dapat pengawalan VVIP. Biar kemana-mana dijaga oleh patwal. Gimana? Saya tulis ya. Hadirin, kalau antum jadi Uwais, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gimana menghadapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Terima apa enggak? Hah? Jujur. Kalau nggak jujur masuk neraka. Masya Allah. Terima apa enggak? Terima. Oh, kenapa lo terima? Kan gua nggak minta. Kan Umar yang nawarin, nggak enak lah nggak menghargai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sebenarnya sih gue nggak mau juga, gue pengennya zuhud aja. Tapi kan Umar udah nawarin. Kan lo juga tahu Umar rada-rada galak dikit kalau lagi emosi. Gue takut, ya udah gue terima aja. Apa kata Uwais? La an akuna fi gharba'in nas ahabba ilayya. Umar, terima kasih banyak atas penawaran engkau, tapi kalau aku boleh milih, aku jadi orang awam, nggak dikenal, nggak ada yang nganggap aku, dan aku berjalan bersama orang-orang bawah, orang-orang yang ada di masyarakat. Itu lebih aku cintai daripada menggunakan fasilitas darimu. Subhanallah. Ini dunia dibuka sama Umar. Gimana? Saya kasih memo ya? Enggak. Saya mau jalan aja. Saya mau ngantri imigrasi aja, mau usah pakai fast track. Saya mau santai-santai aja.
nggak perlu disambut pakai red carpet, nggak usah. Ya Allah, itu lebih aku sukai. Nggak mau dihormati oleh manusia, nggak ingin disanjung sama manusia, nggak ingin dijemput sama manusia, nggak ingin didewa-dewakan oleh manusia. Akhirnya Uwais pergi ke Kufah sendirian tanpa ada pengawalan dari pasukannya Umar, lalu masuk Kufah tanpa diketahui oleh masyarakat. Jadi masuk Kufah tuh nggak ada yang ngerti ini nih wali Allah. Ini orang ini disebutkan oleh lisan Nabi SAW. Nabi suruh Umar minta doa sama nih orang, nggak ada yang tahu tuh. Bahkan jamaah sekalian, Uwais di Kufah itu jadi bulan-bulanan masyarakat. Uwais itu dibully oleh masyarakat, direndahkan, karena memang dia miskin, dia nggak punya apa-apa, dan dia nggak mau pakai fasilitas Umar bin Khattab. Banyak orang yang melecehkan diri beliau, banyak orang yang menghina beliau, memandang beliau sebelah mata. Masya Allah. Padahal di kota Madinah jamaah, setiap ada yang datang dari Kufah, Umar selalu nanya, pernah dengar nggak ada orang nama Uwais ke kota Kufah? Enggak tuh. Pernah dengar nggak ada orang namanya Uwais ke kota Kufah? Enggak. Di kota Kufah sendiri Uwais dijatuhkan, dihina, dibully, tidak dimuliakan sebagai tokoh besar. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni. Tapi karena bukan ulama, bukan pejabat, nggak punya uang, dan nggak mau pakai fasilitasnya Umar, akhirnya orang nggak ngerti dia. Nggak punya sosmed hadirin, dan nggak selfie sama Umar. Coba kalau dia punya sosmed tuh selfie sama Umar, terus dimasukkan ke IG-nya. Lalu kan orang Kufah bisa lihat, ini siapa nih foto sama Umar? Oh berarti ini orang top nih. Tapi nggak ada jamaah. Dan Uwais nggak punya vlog. Hai guys, gue lagi bersama Umar guys. Ini Umar guys. Umar say hello buat subscriber saya. Jangan lupa subscribe guys. Sekarang gue mau ke Kufah nih guys. Gak ada. Bukan gak boleh, saya gak bicara itu haram, tidak. Tapi Uwais tidak punya hal itu, atau hal yang semakna dengan itu di masa lampaunya. Udah deh, gak usah pakai memo, udah saya mau jalan aja biasa. Saya jadi orang yang gak dianggap lebih saya sukai. Begitu sampai Kufah dibully hadirin. Hadirin yang Allah muliakan. Sampai pada sebuah tahun ketika ada rombongan dari Kufah naik haji, dan yang naik haji ini kata dalam hadis Muslim min asyrafiha, salah satu pejabat di kota Kufah, salah satu tokoh kota Kufah naik haji, ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, sehebat-hebat tokoh di kota Kufah, ketemu sama Umar, ya nggak ada apa-apanya jamaah. Umar tuh khalifah, orang nomor 1 di dunia Islam. Dan begitu ketemu tokoh ini, kembali yang ditanya Uwais lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Saya mau tanya sama kamu, yang namanya ketemu orang nomor 1 kan ciut. Iya pak, iya pak, siap, betul. Siap perintah kan gitu bahasa sekarang. Pokoknya udah siap perintah aja deh. Saya mau nanya, kenal nggak sama Uwais bin Amir? Waktu itu dia ke kota Anda. Ternyata pejabat ini kenal sama Uwais. Kata pejabat ini, taraktuhu raffal bait khalilal mata'. Saya tahu dia kan orang miskin di tempat saya. Dia tuh rumahnya reot, gubuk,
dan nggak punya aset, nggak punya duit, nggak punya fulus, nggak punya harta. Kenapa nanya orang kayak begitu? Dia bukan siapa-siapa. Saya pikir mau tanya pejabat A, pejabat B, pejabat C. Kenapa nanya Uwais? Itu bukan siapa-siapa, saya tahu. Lalu Umar langsung memberikan sabda Nabi SAW. Anda tahu nggak? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, akan datang seseorang dari Yaman. Ini Uwais dari akan datang akan datang Uwais bin Amir, langsung disebut namanya oleh Nabi. Dia itu awalnya dari Yaman, dari Murad, dari Qaran. Jadi Uwais itu tuh dari sana. Terus Nabi mengatakan dia punya penyakit kusta atau lepra di sekujur tubuhnya. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan, tapi enggak semuanya, enggak sehat 100%, tapi sisakan sebesar 1 dirham. Lalu dia punya ibu dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya. Hadirin, itu Uwais itu bisa ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya sampai beliau wafat, beliau nggak pernah ketemu dengan Nabi. Kenapa? Atau sampai Nabi wafat, beliau nggak ketemu dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena ibunya nggak bisa ditinggal. Beliau lebih milih ibunya daripada bertemu dan melihat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena melihat dan bertemu Nabi jelas sebuah keutamaan, tapi bukan fardu ain. Fardu ain adalah beriman kepada Rasul, menjadi pengikut Rasul dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bertemu itu sebuah keutamaan, tapi di sisi lain ibunya nggak bisa ditinggal, dan menjaga ibu hukumnya apa? Ini senang ibu-ibu. Menjaga ibu, coba kita. Menjaga ibu-ibu hukumnya apa? Ya, ngomong tetap yang di sini. Padahal muka udah kesini. Menjaga ibu-ibu hukumnya apa? Wajib. Apa? Laki-laki yang wajib. Laki-laki wajib jaga ibunya. Kalau perempuan nggak wajib. Semuanya wajib jaga ibu. Tapi kalau istri, dia harus bagi dan bermain cantik dengan suaminya. Itu bayangkan rasa rindu seorang hamba, rasa rindu seorang umat untuk bertemu dengan nabinya harus ditahan oleh Uwais Al-Qarni demi menjaga ibunya, karena ibunya nggak bisa ditinggal, mungkin lumpuh, mungkin sakit-sakitan, nggak bisa ditinggal. Subhanallah. Itu ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak dilaksanakan karena jaga siapa? Ibu. Ketemu siapa hadirin? Nabi. Ketemu Nabi, bukan nonton konser, bukan nonton bola di stadion, bukan hangout sama teman-teman, bukan clubbing walaupun orang tua udah wanti-wanti jangan keluar malam. Ini ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, tapi karena itulah beliau jadi utama, beliau jadi mulia. Lalu dilanjutkan, lalu kata Umar, denger nih wahai pejabat Kufah. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita bilang, kalau anda bisa minta doa sama Uwais, minta doa sama Uwais. Itu pejabat Kufah terbelalak. Ya Allah, ternyata tuh orang wali Allah. Itu orang dipuji sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu selesai haji, orang ini langsung pulang ke Kufah, dan sampai di Kufah beliau datangi Uwais Al-Qarni. Lalu begitu sampai Uwais Al-Qarni, tidak ada basa-basi, langsung kata ini pejabat, wahai Uwais, tolong doakan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada pejabat datang ke rumah kita, langsung minta doa sama kita, gimana sikap kita? Nah, ini pejabat datang ke kita, menteri datang ke kita,
Gimana Bu? Silakan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Menteri baik, menteri baik. Nah, kasih doa. Kalau menteri sedang-sedang saja, doain aja Bu, doain biar dia dapat hidayah, sehingga dari sedang-sedang saja jadi baik gitu kan. Sebagaimana Nabi mendoakan orang-orang Taif yang nyebelin itu. Kita lanjutkan. Tapi Uwais mengelak. Kenapa? Karena beliau berusaha menutupi jati dirinya. Beliau nggak mau terkenal. Beliau katakan, loh, bukannya kebalik ya Pak? Bapak kan baru saja pulang dari safarin saleh. Bapak kan baru pulang dari ibadah haji. Harusnya Bapak yang doakan saya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa doa orang yang baru pulang haji mustajab. Iya, mustajab. Jadi kalau orang pulang haji minta doa, jangan minta korma. Korma gampang di Tanah Abang. Ini minta korma sama kacang Arab itu gampang. Minta doa. Lihat Uwais, kebalik. Bapak dari ibadah haji, Bapak yang doain saya. Itu haji yang mabrur diijabah sama Allah. Lalu kata tuh pejabat, didesek lagi. Enggak, Anda yang harus doakan saya. Enggak, Bapak yang harus doakan saya. Anda, Bapak, Anda. Marah begitu hadirin. Itu dalam riwayat. Enggak mau dia. Sampai akhirnya diskak sama pejabat tersebut. Apa kata sang pejabat? Lakita Umar. Wes sudah deh, kita nggak usah berantem. Saya kesini bukan mau berantem sama kamu. Saya tuh mau minta doa. Gini aja, simpel. Wes, jujur, engkau sudah bertemu dengan Umar bin Khattab atau belum? Begitu dengar pertanyaan itu, Uwais tahu ini adalah skakmat. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini bukan skakster lagi, ini skakmat. Maksud Umar apa? Coba jujur, engkau udah ketemu Umar, lalu Umar sudah sampaikan sabda Rasul kita SAW tentang dirimu, bahwa engkau tuh kalau berdoa diijabah. Salah satu dalam riwayat itu kata Nabi, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Uwais itu sekali doa diijabah sama Allah. Itu Uwais, sekali doa diijabah sama Allah. Itu tadi doa, ya Allah sembuhkan penyakit saya kecuali sebesar 1 dirham, diijabah sama Allah. Disembuhkan kecuali 1 dirham. Oh, Masya Allah. Begitu pejabat itu langsung menskakmat Uwais, udah ketemu Umar belum? Uwais tanpa berbicara dan beralasan langsung mendoakan itu pejabat. Langsung, ya deh, saya doakan semoga dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dalam riwayat Umar bertemu dengan orang Kufah yang selama ini menghina Uwais, merendahkan Uwais, menjatuhkan Uwais dan membuli Uwais. Lalu Umar kembali memberikan tahu, lu tahu nggak tuh orang yang lo hina itu sekali doa diijabah sama Allah, dipuji oleh Rasul kita. Itu bukan orang sembarangan, itu wali Allah. Itu dia terbelalak hadirin. Lalu begitu pulang ke Kufah langsung cari Uwais sebelum pulang ke rumahnya. Jadi sebelum pulang ke rumah Uwais dulu nih orang. Lalu berbicara, saya mohon maaf banget Uwais, saya tuh ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ternyata saya salah selama ini. Saya keliru besar merendahkan engkau, membuli engkau. Umar sudah menceritakan bagaimana Rasul SAW mengagumi dan mengangkat dirimu. Sekarang dari lubuk hati yang paling dalam, tolong doakan saya wahai Uwais. Jamaah, kalau bapak-bapak ibu-ibu jadi Uwais,
kira-kira kita doain gak nih orang? Enggak, iya. Makanya nggak bakalan jadi Uwais. Emang beda kelas. Emang beda kelas gitu. Enggak Pak Ustadz, enggak. Emang kayak nggak mungkin jadi Uwais. Pak Ustadz, kalau saya doain. Doain apa Pak? Biar celaka tuh orang. Kan begitu ya. Jadi doain yang jelek, bukan doain yang buruk. Tapi Uwais tidak, jemaah. Kata Uwais Al-Qarni, saya doakan Anda, tapi dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Kasih syarat dulu dong, 2 syarat. Kira-kira kalau antum jadi Uwais, ini udah kasih bocoran nih, Uwais doain. Tapi dengan 2 syarat. Apa 2 syarat itu? Apa? Turun dari jabatan, ya Allah. Ini kok auranya aura politik di sini, jamaah. Mundur dari jabatan. Oke, yaudah nggak apa-apa, terserah deh. Terus yang lain syaratnya yang lain apa? Apa? Ganti bulan Oktober. Ya Allah, ya Allah, the power of mama di sini. Apa syaratnya, jamaah? Kata Uwais, syarat yang pertama, mulai hari ini tolong jaga lisan Anda. Jangan mencela lagi, jangan menghina orang lagi, jangan membuli orang lagi. Karena membuli orang dosa. Bukan si Uwais, bukan Uwais baper, bukan. Pokoknya lu jangan hina gue lagi. Lu nggak ngerti sih, jadi gua sakit, tahu sakit. Sakitnya di mana ibu-ibu? Ini ya itu, makanya sakit karena mentalnya mental dangdut. Hadirin, harusnya mentalnya mental Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Uwais nggak baper, tapi kan nih orang kalau ngebully beliau dosa tuh orang. Kalau beliau menjelek-jelekan, memfitnah Uwais kan dia dapat dosa. Udah, stop membuli orang. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa, jemaah? Syarat yang kedua, saya akan doakan Anda dengan syarat yang kedua. Tolong jangan bilang siapa-siapa bahwa doa saya mustajab. Subhanallah. Gak mau terkenal, gak mau diketahui oleh orang bahwa beliau wali dari wali-wali Allah. Ya Allah, ini wali Allah, jemaah. Kita tuh gak ada apa-apanya. Sebagian kita baru jadi wali murid aja belagunya minta ampun, padahal baru jadi murid. Dan begitu datang ketika terima rapot anak kita kebakaran, tapi gayanya petantang petenteng gitu. Ingin diakui sebagai orang ternama di masyarakat. Anda tuh siapa? Ini wali Allah. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Hadirin, ini yang membuat beliau tinggi dan mengalahkan nama-nama besar seperti Al-Imam Mujahid, pakar tafsir, seperti Al-Imam Muhammad Sa'id bin Musayyib, pakar fikih. Beliau di atas mereka semua. Kenapa? Amalan hati, gak ingin terkenal di bumi. Beliau lebih memilih terkenal di atas langit. Beliau gak suka update status, hadirin, demi menjadi pusat perhatian orang. Beliau nggak ingin eksis di sosmed hanya untuk menunjukkan popularitas. Hadirin, sosmed nggak masalah, ganti status nggak masalah, tapi apa niatnya? Kalau niatnya untuk mengedukasi, niatnya untuk memberikan pencerahan, memberikan ilmu, memberikan wawasan, gak ada masalah. Innamal a'malu
biniat. Tapi kalau kita cari popularitas, aduh hadirin, itu bukan gayanya para ulama, itu bukan gayanya para ulama, itu bukan gayanya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak cari popularitas. Hadirin, salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Mawardi, penulis kitab Ahkamus Sultaniyah dalam ilmu politik Islam, penulis kitab Adabud Dunya wad Din dalam ilmu zuhud dan tazkiyatun nufus, dan buku-buku yang lain. Itu menariknya, buku-buku beliau dicetak, diterbitkan setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat. Adapun ketika beliau hidup, seluruh buku beliau hanya berupa manuskrip-manuskrip saja. Kenapa demikian? Karena beliau takut bukunya jadi bestseller. Dan kalau bukunya jadi bestseller, beliau jadi terkenal. Dan khawatir niatnya nggak ikhlas. Makanya beliau katakan, nanti kalau saya sakratul maut, saya akan kasih tanda ya buat Anda. Kalau saya kasih tanda begini, maka silakan cetak buku saya. Tapi kalau saya nggak kasih tanda, udah kubur aja tuh hidup-hidup tuh manuskrip. Akhirnya beliau kasih tanda, berarti beliau mengizinkan, tapi setelah beliau meninggal dunia. Subhanallah. Pak Ustadz, kegeeran doang kali itu orang. Bukan kegeeran, dan terbukti begitu buku-buku itu dicetak, bestseller jamaah. Jangan ngaku politikus Islam kalau belum baca Ahkamus Sultaniyah. Adabud Dunya wad Din itu luar biasa, dan beliau adalah salah satu ulama madzhab Syafi'iyah yang terkemuka. Padahal kan gak ada masalah mencetak buku, boleh-boleh aja. Tapi saking takutnya terkena fitnah popularitas jamaah, sedangkan kita cari popularitas itu. Hati-hati jamaah. Yang terpenting itu bukan dipuji di dunia, tapi yang terpenting dipuji di mana? Di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi ada peribahasa, dinding pun punya telinga jamaah. Walaupun Uwais Al-Qarni memberikan dua syarat itu, dan dua syarat itu disetujui oleh orang yang selama ini membuli beliau. Tapi siapa yang bisa jaga lisan orang? Akhirnya bocor juga dari mulut ke mulut. Ketahuan. Gitu loh. Gitu. Coba tanya ibu-ibu, Bu, kalau ada ibu-ibu bilang, tolong jangan bilang siapa-siapa, kira-kira kesebar nggak? Kesebar, gitu lah. Ya. Kesebar. Itu pasti kesebar. Mbak, jadi dia bilang begitu Mbak, pokoknya ini buat Mbak aja, jangan bilang siapa-siapa. Nanti si Mbak Mawar ini bilang ke Mbak Melati, aku tuh dapat info begini-begini, tapi kamu janji ya jangan bilang siapa-siapa. Terus jangan, jadi cuma jadi imbuhan aja, imbuhan akhiran, jangan bilang siapa-siapa. Jadi ternyata ibu-ibu nggak usah berkecil hati. Itu bukan hanya fenomena pada hari ini, itu sudah ada dari masa tabi'in. Uwais Al-Qarni bocor hadirin. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, begitu bocor berita tentang beliau adalah wali Allah, beliau punya doa yang pasti diijabah oleh Allah, beliau disebutkan oleh Nabi ini sebaik-baik tabi'in,
Apa yang dilakukan oleh beliau? Apa yang dilakukan oleh beliau? Konferensi pers, saya harus mengklirkan masalah yang ada. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman wartawan. Jadi memang apa yang disampaikan Rasul itu benar. Sayalah Uwais Al-Qarni, dan sayalah tabi'in yang terbaik itu, gitu. Tapi saya nggak mau terkenal selama ini. Jadi mohon bapak-bapak bisa memaklumi prinsip saya ini. Seperti itu bukan. Dalam hadis Muslim, beliau menghilang dari Kufah. Ya Allah. Padahal kalau kita pakai logika dunia, itulah momentum untuk mendapatkan dunia di Kufah. Itu momentum untuk menghilangkan semua bulian, celaan, dan fitnahan atau giban selama ini. Inilah momentum dekat dengan orang-orang besar di Kufah. Inilah momentum jadi tokoh besar di Kufah. Inilah momentum bisnis di Kufah. Ini kan bisnis fulus nih hadirin. Atau buka praktek doa di Kufah. Iya. Buka praktek. Oh, doa diijabah. Buka praktek aja. Lo mau doa yang panjang, mau yang pendek, gitu loh. Ada paket. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi itu tidak beliau lakukan. Walaupun sekali lagi beberapa contoh komparasi yang saya sampaikan, hukumnya nggak haram loh. Hukumnya nggak haram jika niatnya benar dan untuk kemaslahatan. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bagaimana rasa takut Uwais terhadap popularitas, tidak ingin terkenal. Walaupun sebagian hal tersebut adalah prinsip pribadi beliau, tidak bisa dipukul rata. Tapi kita harus tahu, khususnya pada hari-hari ini, di mana kita digandrungi oleh fenomena ingin terkenal dan ingin populer. Hadirin, intinya bukan jadi populer atau terkenal, tapi yang jadi masalah ambisi jadi orang terkenal dan populer. Al-Imam Abu Nuaim itu menyatakan sebuah kaidah, man kariha syuhrah ishtahar. Barang siapa yang gak suka dengan popularitas, justru nanti dia akan populer, tapi dengan cara yang elegan. Itu dinukilkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Ya simpel aja deh, siapa orang yang paling populer? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul nggak punya ambisi jadi terkenal. Uwais Al-Qarni jadi terkenal nggak jamaah? Jadi terkenal, tapi belum nggak mau populer. Ini ambisi, jangan. Baik anak-anak muda, para milenials, generasi Z, atau bapak-bapak dalam karir dan bisnisnya, ataupun ibu-ibu sekalian. Di dunia kantin sekolah, di dunia arisan, di dunia PKK, jangan punya ambisi untuk populer. Beliau jadi besar karena beliau tidak ingin popularitas, tapi justru dengan cara itulah beliau populer dengan elegan, dengan berkelas. Sampai hari ini kita baca sabda Nabi, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu Uwais bin Amir. Nah itu betul. Oleh karena itu jemaah sekalian, itulah
singkat tentang sirahnya Uwais bin Amir Al-Qarni yang semoga menginspirasi kita. Kenapa jamaah? Karena dari kisah ini terbukalah pikiran kita bahwa kita bisa menjadi yang terbaik walaupun bukan seorang ulama, walaupun kita bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan tokoh Islam yang terkenal luas. Kita hanyalah orang awam. Tapi kalau kita menata hati kita berusaha bersyukur kepada Allah sebagaimana Uwais bersyukur. Ibu-ibu jadi istri yang bersyukur. Berapapun uang belanja dari suami, syukuri. Gitu. Jangan banyak ngeluh. Masya Allah. Kenapa? Kalau nggak cukup, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ditambah nanti sama Allah. Gitu. Jadi kalau nggak cukup, bukan komplain. Nggak ada ayat la in komplentum la azidannakum. Nggak ada. Jika kalian komplain, protes, aku tambah. Nggak ada ayat begitu. La in syakartum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Ini kesempatan besar. Jaga hati kita, jaga keikhlasan. Apapun yang kita perbuat, yang kita cari adalah pujian siapa hadirin? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi SAW, beliau berhasil karena ikhlas kepada Allah. Makanya hadirin, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, yang menghancurkan kita itu karena ingin dipuji dan takut dicela oleh manusia. Itu yang bikin hancur. Jadi kalau nggak mau hancur, jangan senang dipuji. Begitu kita nggak senang dipuji orang, maka otomatis begitu orang mencela kita, kita tidak akan galau. Dan itulah orang yang ikhlas. Kata para ulama, orang ikhlas itu an yastawiya indahu al-madahu wa dham. Orang yang baginya sama saja antara pujian dan celaan, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi kalau ingin punya mental santai, tenang ketika diomongin, digibahin dan difitnah orang, maka kita harus jadi pribadi yang biasa saja ketika dipuji orang. Kalau dipuji, hidung nggak boleh kembang kempis, itu nggak boleh, biasa aja. Bahkan sunnah Nabi apa? Nabi katakan kalau Anda dipuji orang, lempar dengan apa? Kok sendal? Pasir, hadirin, pasir. Gitu. Lempar dengan pasir. Tapi ini jangan diterapkan letter luck sampai di setiap tas kita bawa pasir. Lempar sembur, jangan. Tapi ini dipahami bahwa hati-hati dengan pujian, jangan senang. Dan jamaah, kalau kita dipuji, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Apa doanya? Allah, hadirin, doanya apa? Ya Allah, kayaknya kita udah lama gak dipuji orang ya, jadi lupa doanya. Kalau sering dipuji pasti sering baca. Kalau sering baca nggak mungkin lupa. Kayak kita nggak pernah lupa Al-Fatihah. Kenapa? Tiap hari baca. Kenapa kita suka lupa? Misalnya surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3.
Padahal kalau lihat banyaknya, panjangnya panjangan Al-Fatihah 1 sampai 7 daripada Al-Ankabut 1 sampai 3. Karena kita jarang baca Al-Ankabut 1 sampai 3. Makanya doa dipuji orang apa? Berarti jarang dipuji di sini. Apa dipuji? Allahumma inni, terus a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu mah masuk kamar mandi. Susah jamaah nih. Hadirin, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, doa dipuji itu Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni, atau waqfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wah, bagus doanya nih hadirin. Abu Bakar As-Siddiq itu doa, ya Allah, kalau dipuji nih, ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian-pujian dia. Jangan hukum aku karena pujian dia, karena pujian itu bisa membuat kita ujub, akhirnya dihukum sama Allah. Pujian itu bisa membuat kita sombong, akhirnya dihukum sama Allah. Pujian itu bisa membuat kita ria, dan akhirnya dihukum sama Allah. Makanya doanya, ya Allah, janganlah engkau hukum aku disebabkan apa? Pujian-pujian dia. Terus, ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan aku yang tidak diketahui oleh si pemuji tersebut. Simpel aja jamaah, orang tuh muji kita karena mereka nggak tahu dosa-dosa kita. Kalau mereka tahu dosa kita, mereka akan tarik lagi pujian tersebut. Iya, mohon maaf bro, nggak jadi gitu nanti kata dia, karena tahu ternyata kita banyak dosa. Makanya kata para ulama gini, kalau ada orang yang memuji Anda, ketahuilah dia bukan memuji kehebatan Anda, tapi ia baru saja memuji kehebatan Allah dalam menutupi aib-aib Anda. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang dipuji bukan kita, tapi kehebatan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita, nggak ada yang muji kita. Jadi ya Allah, aku meminta tolong engkau hapuskan dosa-dosaku yang mereka nggak tahu. Lalu terakhir, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada pujian mereka. Masya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada pujian mereka. Ya Allah mas, soleh banget. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih soleh daripada pujian tersebut. Dengan demikian kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sebagaimana Uwais Al-Qarni mendapatkan hal itu semua, dan kita bisa membuat doa-doa kita gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa Uwais Al-Qarni sekali berdoa diijabah sama Allah. Dan yang terakhir jamaah, bagi kita yang hanya orang-orang kecil atau punya teman atau saudara yang secara dunia orang-orang kecil, jangan pernah meremehkan orang-orang kecil tersebut. Dan kalau kita orang kecil, jangan pernah minder, karena kesempatan untuk terkenal di atas langit terbuka besar. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, rubba ash'atha akbara madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Maksudnya apa? Orang miskin, orang kecil, mau mandi aja susah, nggak bisa beli sampo, rambutnya berantakan, berdebu. Madfu'in bil abwab, kalau dia mengetuk pintu rumah masyarakatnya,
nggak ada yang mau membukain pintu buat dia. Diketok nih, assalamualaikum, terus tuan rumahnya ngintip, siapa nih yang assalamualaikum, ya dia lagi, paling mau minjem duit, kan begitu ya. Jadi nggak dibukain, karena udah muka orang susah. Ini pasti ada maunya nih. Udah orang suudzon sama dia, padahal dia nggak maksud apa-apa, dia nggak mau pinjam duit, dia mau silaturahim aja, nggak dibukain. Jadi kalau dia ketuk pintu rumah warga atau lingkungannya, nggak ada yang mau bukain pintu rumah mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tapi sekali mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah, Allah langsung ijabah doa-doanya. Allahu Akbar. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan yang punya alam semesta ini dan tidak berkecil hati walaupun kita nggak punya apa-apa, karena kesempatan kita besar untuk bersaing dengan ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, dan orang-orang kaya yang nyumbang sana dan nyumbang sini. Asalkan kita tahu caranya, jadilah seseorang seperti Uwais bin Amir Al-Qarni. Ini yang bisa disampaikan jamaah sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian, dan sekali lagi terima kasih kepada DKM, Pak Aksa, dan seluruh jajaran dan pengurus atas kesempatan yang diberikan. Semoga seluruh pengurus, Pak Aksa dan jajaran, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan thayyibah, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.